Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pertemuan kita hari ini masih membahas tentang produksi massal yang akan kita titik beratkan kepada indikator keberhasilan dalam produksi massal dan bagaimana proses produksi massal tersebut. Indikator dalam keberhasilan produksi massal. Indikator keberhasilan produksi massal merupakan bagian kegiatan dari manajemen produksi. Untuk mengetahui derajat keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan produksi yang sudah disusun, maka kita perlu melakukan pengukuran atas produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasi produksi massal. Produktivitas sebagai rasio keluaran atau output terhadap masukan atau input bertujuan untuk menilai kinerja proses produksi. Pengukuran keberhasilan dalam proses produksi massal dapat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah kapasitas produksi. Apa itu produktivitas? Produktivitas ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dengan volume masukan. Jadi dengan kata lain, produktivitas diukur dari tingkat efisiensi produk masukan seperti tenaga kerja dan modal, di mana produksi masukan tersebut digunakan untuk menghasilkan produksi keluaran. Produktivitas merupakan dasar dari persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Saking pentingnya produktivitas ini, data statistik produktivitas ini digunakan untuk membandingkan kesuksesan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Produktivitas ini merupakan elemen penting dalam membuat model kapasitas produksi suatu perusahaan. Produktivitas juga dapat digunakan untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan. Ada beberapa macam cara mengukur produktivitas. Ini tergantung pada tujuan perhitungan dan data yang tersedia. Salah satu perhitungan produktivitas yang paling umum digunakan adalah menghitung produksi kotor pekerja selama 1 jam kerja. Jadi perhitungan ini dapat menghitung seberapa efisien penggunaan tenaga kerja untuk menghasilkan produksi keluaran. Yang kedua, dilihat dari dimensi keberhasilan produktivitas. Ada 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja, dan kewirausahaan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dimensi sikap kerja. Dimensi sikap kerja ini dioperasionalkan menjadi 3 indikator. Penelitian yang terdiri atas indikator sikap dalam melayani, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, dan sikap melakukan inisiatif kerja. Yang kedua adalah dimensi tingkat keterampilan. Dimensi ini dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri atas indikator keterampilan pencapaian tugas, keterampilan melaksanakan program, dan keterampilan mengevaluasi pencapaian program. Yang ketiga adalah dimensi hubungan antara lingkungan kerja,
Ini dioperasionalkan menjadi tiga indikator penelitian juga, yang terdiri atas indikator hubungan kerja dengan pimpinan, hubungan kerja antar bagian, serta hubungan kerja dengan rekan sekerja. Yang keempat adalah dimensi manajemen produktivitas. Ini juga dioperasionalkan menjadi tiga indikator penelitian yang terdiri dari atas indikator koordinasi pekerjaan, komunikasi antar bagian, dan tanggung jawab pekerjaan. Yang kelima, dimensi efisiensi tenaga kerja. Dimensi efisiensi tenaga kerja ini dioperasionalkan menjadi tiga bagian juga, yaitu tiga indikator penelitian yang terdiri atas indikator jumlah tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja, dan pemanfaatan waktu tenaga kerja. Yang terakhir adalah dimensi kewirausahaan. Dimensi kewirausahaan atau dimensi kewirausahaan ini dioperasionalkan menjadi tiga indikator penelitian yang terdiri atas indikator kemampuan melihat potensi daerah, kemampuan melihat potensi diri, dan kemampuan melihat potensi organisasi. Setelah produktivitas, maka pengukuran keberhasilan dalam produksi massal, ini yang kedua adalah kapasitas produksi. Kapasitas produksi ini adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi ini sering menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Kapasitas produksi ini juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada ini akan berlebih. Jadi, oleh karena itu, dengan tujuan pencapaian tingkat utilisasi yang tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, maka penetapan ukuran fasilitas ini sangatlah menentukan. Ada beberapa jenis kapasitas produksi. Yang pertama adalah kapasitas desain. Kapasitas desain adalah kapasitas yang bisa diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. Yang kedua, kapasitas efektif. Kapasitas efektif ini adalah kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. Yang ketiga adalah kapasitas pemanfaatan. Kapasitas pemanfaatan ini adalah kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. Selanjutnya, mengelola permintaan. Walaupun terdapat peramalan atau prediksi yang baik dan fasilitas yang dibangun ini sesuai dengan prediksi tersebut, ketidakcocokan dapat terjadi antara permintaan aktual dan kapasitas yang tersedia. Ketidakcocokan ini dapat berarti permintaan melebihi kapasitas atau kapasitas melebihi permintaan, sehingga terjadi beberapa kasus-kasus yang dapat mempengaruhi kapasitas produksi. Berikut ini ada beberapa contoh kasus dan penyelesaiannya dalam pengelolaan permintaan. Yang pertama, kasus pertama adalah jika permintaan melebihi kapasitas. Jika permintaan melebihi kapasitas, maka perusahaan dapat membatasi permintaan dengan cara menaikkan harga atau membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang dan mengurangi bisnis dengan keuntungan yang marginal. Walaupun demikian, karena fasilitas yang tidak mencukupi ini akan mengurangi keuntungan di bawah yang mungkin dapat dicapai.
Solusi jangka panjang biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas itu sendiri. Kasus yang kedua, jika kapasitas melebihi permintaan. Jika kapasitas melebihi permintaan, perusahaan mungkin ingin merangsang permintaan itu melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif, atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Yang ketiga, penyesuaian pada permintaan musiman. Jadi sebuah pola permintaan musiman atau siklus permintaan ini merupakan tantangan dalam pemenuhan kapasitas produksi. Yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jenis proses produksi jika ditinjau dari arus produksi. Ada beberapa jenis proses produksi bila ditinjau dari berbagai segi. Proses produksi yang dapat dilihat dari aspek arus proses pengolahan bahan mentah sampai menjadi produk akhir ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu proses produksi yang terus-menerus atau continuous process dan proses produksi terputus-putus atau intermittent process. Kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah proses produksi yang terputus-putus. Proses produksi yang terputus-putus ini adalah suatu kegiatan produksi yang dilakukan dengan alat multiguna. Jadi dengan menggunakan alat multiguna tersebut, maka kegiatan produksi yang dilakukan ini dapat dilakukan secara fleksibel. Proses produksi terputus-putus dapat ditemui dalam usaha berbasis pelayanan, misalnya usaha desain dan cetak offset. Dalam usaha penyediaan jasa desain dan cetak offset, pihak produsen ini melakukan proses produksi sesuai dengan pesanan konsumen, sehingga akan tercipta proses produksi yang berbeda-beda. Adapun karakteristik produksi yang terputus-putus, ini mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, biasanya produk yang dihasilkan ini dalam jumlah yang sangat kecil, namun dengan banyak variasi, yaitu sesuai dengan pesanan. Yang kedua, penyusunan peralatan dilakukan berdasarkan fungsi peralatan tersebut. Misalnya, blender ditaruh pada kelompok pengolahan bahan mentah. Selanjutnya, mesin-mesin yang dipakai biasanya bersifat multiguna. Misalnya, komputer untuk mendesain produk sekaligus untuk mencatat keuangan. Karena sifatnya multiguna, maka operator mesin ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi mesin-mesin tersebut. Proses produksi ini tidak akan terhenti walaupun terjadi kerusakan atau terhentinya salah satu mesin atau peralatan. Karena besarnya variasi produk, maka kontrol yang dilakukan ini akan sangat sulit. Selanjutnya, persediaan bahan mentah biasanya tinggi karena produsen tidak dapat menentukan atau memprediksi pesanan konsumen. Selanjutnya, biasanya bahan-bahan ini dipindahkan dengan menggunakan peralatan handling yang fleksibel seperti forklift. Pegawai juga ini biasanya akan sering bolak-balik untuk memindahkan barang-barang produksi, sehingga dibutuhkan ruang yang cukup luas agar proses pemindahan barang-barang ini bisa berlangsung dengan lancar. Adapun kelemahan produksi yang terputus-putus, yaitu yang pertama adalah sulit untuk dilakukan penjadwalan proses produksi tersebut karena urutan pekerjaan yang banyak sekali di dalam membuat suatu macam produk. Selain itu,
produsen juga membutuhkan banyak sistem penjadwalan, karena pasti akan terdapat perbedaan pesanan konsumen. Yang kedua, karena banyaknya penjadwalan proses produksi, maka pengawasan produksi atau production control dalam proses produksi terputus-putus ini akan sangat sukar dilakukan. Yang ketiga, dibutuhkan investasi yang cukup besar dalam penyediaan bahan mentah dan bahan-bahan produksinya. Karena sifat proses produksinya ini yang terputus-putus dan produk yang dihasilkan ini sangat tergantung pada pesanan konsumen. Kelemahan yang keempat adalah biaya tenaga kerja dan biaya pemindahan bahan ini sangat tinggi. Karena banyak dipergunakan tenaga manusia dan tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga yang ahli dalam pengerjaan produk tersebut. Selanjutnya, keuntungan dari produksi yang terputus-putus. Di balik kelemahannya, ternyata produksi terputus-putus ini menyimpan keuntungan yang cukup signifikan. Kebaikan atau kelebihan proses produksi yang terputus-putus ini berupa yaitu mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan produk dengan variasi yang cukup besar. Fleksibilitas ini diperoleh terutama dari sistem penyusunan peralatan atau layout yang berbentuk proses layout. Yang kedua, jenis atau tipe mesin yang digunakan dalam proses ini bersifat umum atau general purpose machine. Yang ketiga, sistem pemindahan bahan-bahan yang tidak menggunakan tenaga kerja mesin, tetapi menggunakan tenaga kerja manusia. Keuntungan yang kedua, karena mesin-mesin yang digunakan dalam proses ini bersifat umum, maka biasanya pihak produsen dapat memperoleh penghematan uang dalam investasi mesin sebab harga mesin-mesin ini lebih murah daripada mesin-mesin khusus. Keuntungan yang ketiga adalah proses produksi tidak mudah terhenti akibat terjadinya kerusakan atau kemacetan di suatu tempat atau tingkat proses produksi tersebut. Setelah proses produksi terputus-putus, kita lanjut ke proses produksi yang continue atau continuous process. Proses produksi continue ini merupakan proses produksi yang mempergunakan peralatan produksi yang disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa, serta arus bahan dalam proses yang ini bersifat permanen atau tidak bisa diubah. Contohnya adalah perusahaan yang memproduksi obat seperti perusahaan obat Kalbe Farma. Adapun kelemahan proses produksi continue ini adalah yang pertama itu adanya kesukaran untuk menghadapi perubahan produk yang diminta oleh konsumen atau pelanggan. Jadi proses produksi seperti ini khusus untuk menghasilkan produk-produk yang pertama adalah permintaannya atau demand-nya besar dan sangat stabil. Yang kedua, style produknya ini tidak mudah berubah. Obat-obatan seperti paracetamol tidak akan berubah secara resep dan secara bentuknya. Kelemahan yang kedua adalah proses produksinya ini mudah terhenti. Apabila terjadi kemacetan di suatu tempat atau di tingkat proses, baik itu di awal, di tengah, ataupun di akhir, maka kemungkinan seluruh proses produksi akan terhenti karena adanya hubungan dan urut-urutan antara masing-masing tingkat proses. Kelemahan yang ketiga adalah adanya kesukaran dalam menghadapi perubahan tingkat permintaan.
karena biasanya tingkat produksi atau rate of production ini telah ditentukan dan bersifat permanen. Setelah kelemahan, ada juga kelebihan dari proses produksi kontinu. Kelebihan yang pertama itu adalah dapat diperolehnya tingkat biaya produksi per unit yang rendah apabila yang pertama volume yang dihasilkan cukup besar, yang kedua adanya standarisasi produk. Kelebihan yang kedua, dapat dikuranginya pemborosan dari pemakaian tenaga manusia karena sistem pemindahan bahan ini menggunakan tenaga mesin atau listrik. Yang ketiga, biaya tenaga kerja ini sangat rendah karena jumlah tenaga kerja yang sedikit dan tidak memerlukan tenaga ahli. Cukup hanya menggunakan tenaga yang setengah ahli dalam pengerjaan produk yang dihasilkan. Kelebihan yang keempat adalah biaya pemindahan bahan di dalam pabrik ini juga sangat rendah karena jarak antara mesin satu dengan mesin yang lain ini lebih pendek dan pemindahan tersebut digerakkan oleh tenaga mesin atau melalui proses mekanisasi. Selanjutnya adalah proses produksi yang berulang-ulang atau repetitive process. Repetitive process ini merupakan proses produksi yang menggabungkan antara proses produksi yang terputus-putus dan kontinu. Namun proses ini menggunakan bagian dan bahan komponen dari berbagai jenis di antara proses yang kontinu. Contoh perusahaan yang ini adalah perusahaan yang memproduksi alat kesehatan. Yang keempat adalah proses produksi campuran. Proses produksi campuran ini merupakan proses produksi yang menggabungkan fungsi intermittent process, continuous process, dan repetitive process, serta menggunakan berbagai macam komponen bahan, teknik, dan jadwal produksi, dan mengutamakan kecepatan pelayanan. Adapun penerapan proses produksi massal dalam produksi alat kesehatan, contohnya untuk alat kesehatan, ini bisa kita lihat dari diagram alir produksi massal ini. Dimulai dari pemotongan plastiknya sampai ke proses terakhir, yaitu sampai ke customer. Baik, kita lihat contoh diagram alur produksi massal produk kesehatan berupa kateter. Langkah pertama adalah dalam produksi massal kateter ini adalah dengan membuat tabung panjang yang tipis. Tabung tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam kantung kemih. Caranya adalah dengan menaburkan silikon karet yang cair ke dalam ruang RTV, tunggu sampai menjadi adonan, kemudian taruh adonan tersebut ke dalam pencetak tabung. Cetakan tersebut kemudian dibentuk menjadi tabung kateter dengan 2 atau 3 keluaran. Silikon tersebut kemudian dipanaskan. Prosedur ini bisa memakan waktu mulai dari setengah sampai dengan 40 jam. Setelah didinginkan, tabung yang telah dibuat tadi diambil dari cetakan. Kemudian, lubang kateter kemudian didorong menuju bagian terjauh dari poros kateter. Pembalut dari latex yang disterilkan, pembalut latex ini dari latex tersebut disterilkan, lalu dimasukkan ke dalam tabung agar dapat terbentuk sarung yang mengelilingi tabung. Posisi latex ini harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat membungkus lubang pembuka yang telah didorong ke bagian ujung. Untuk membentuk gelembung pada kateter,
Seluruh tubuh tabung dicelupkan ke cairan latex yang membentuk lapisan pembungkus dan mengikat pembalut dari ujung sampai ke ujung lainnya sehingga membentuklah sebuah gelembung. Proses ini terakhir adalah kateter lalu diarahkan ke bagian pengemasan, di mana kateter tersebut disatukan dengan alat suntik tanpa jarum dan tas pengering. Ini adalah contoh dari diagram alur produksi massal produk kesehatan berupa kateter. Ya, ini saja materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.